Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur dalam kesempatan ini atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Kita ada sebagaimana ada, semua oleh karena anugerah Tuhan. Dalam kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kepadamu pada saat ini kami menaikkan puji dan syukur buat segala kasih dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Hari-hari yang kami jalani, Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sampai pada saat ini kami ada sebagaimana ada, semua oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami. Dan dalam kesempatan ini bersama-sama kembali kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu atas umat-Mu Tuhan, agar firman Allah yang kami dengar pada saat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi akan tinggal tetap di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Allah pada kesempatan ini adalah pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang terambil di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang telah diungkapkan oleh pemazmur, merupakan salah satu nyanyian siarah yang mana di sana dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Jadi kita melihat di sini tentunya kita dapat mengetahui apa yang sedang dialami atau apa yang sedang diperhadapkan dalam kehidupan oleh pemazmur, sehingga dia berkata dari mana datang pertolonganku. Namun dari ayat yang kedua kita dapat membaca bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan tentunya tidak hanya kepada pemazmur yang mengalami banyak masalah di dalam kehidupannya dan dia mencari bagaimana dia dapat keluar dari apa yang sedang dihadapi, yang tentunya dia datang kepada Tuhan. Sebagaimana dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Ya, ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi persoalan dalam hidupnya, tentunya dia membutuhkan pertolongan, dia membutuhkan jalan keluar, dan dia bertanya dari mana dia mendapatkan pertolongan itu. Tapi melalui ayat yang kita sudah baca, maka di ayat yang kedua merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah sampaikan bahwa sesungguhnya pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sama halnya dalam kehidupan kita, tidak jauh lebih daripada pemazmur. Pemazmur sebagai manusia biasa juga mengalami hal yang sama di dalam kehidupannya, masalah dan persoalan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Terkadang kita menghadapi masalah dan persoalan dalam menjalani hidup ini, sehingga kita berkata kita mau berusaha untuk mencari pertolongan. Namun firman Allah katakan bahwa pertolongan kita satu-satunya
bukan datang dari manusia. Pertolongan kita bukan datang dari siapapun ataupun orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi firman Allah katakan pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari Tuhan yang berkuasa, Dia yang sanggup memberikan pertolongan, Dia yang sanggup memberikan kekuatan, Dia yang sanggup memberikan jalan keluar dari apa yang kita hadapi. Itu sebabnya ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Kenapa? Manusia memiliki kekuatan yang terbatas. Tetapi kekuatan dari Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika kita menghadapi masalah, mari datang kepada Tuhan. Dia yang dapat memberikan jalan keluar, Dia yang dapat memberikan kekuatan bagi kita. Sebagaimana juga di Mazmur pasal 124 di ayat yang ke-8 dikatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pertolongan kita bukan datang dari manusia, bukan datang dari orang-orang yang mungkin yang dapat kita andalkan, yang dapat memberikan jalan keluar. Tetapi firman Allah katakan pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah sumber pertolongan kita satu-satunya. Tidak ada yang lain selain hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan kita harus datang kepada Tuhan. Jangan kita lari kepada manusia. Karena manusia tidak dapat memberikan pertolongan ketika engkau menghadapi masalah. Ketika engkau menghadapi persoalan dalam hidup ini. Sebagaimana juga dikatakan di dalam Yesaya pasal 31 ayat yang pertama saya akan baca. Di sana dikatakan, Tuhanlah pertolongan yang satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukanlah Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengancungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Puji Tuhan. Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Ya, dikatakan celakalah orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Nah, inilah seringkali terjadi di dalam kehidupan manusia, bahkan di dalam kehidupan kita yang kita jalani. Ketika kita menghadapi masalah dan persoalan, bukannya kita datang mencari Tuhan, bukannya kita datang berseru memohon pertolongan Tuhan, tetapi terkadang kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Kita mencari pertolongan yang lain, kita pergi kepada orang-orang, kepada yang kita anggap dapat menolong kita. Tetapi sebagaimana firman Allah katakan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Ya, Dialah yang dapat memberikan pertolongan di dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti ayat ketiga di dalam Yesaya 31 katakan, sebab orang Mesir adalah manusia, bukanlah Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Jadi apa yang ada di dalam dunia yang seringkali diandalkan oleh manusia, ternyata semua tidak berdaya, semua lemah, tidak berkuasa, kata firman Allah. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita percaya Tuhan menjadi pencipta langit dan bumi, Dia yang sanggup menolong dan memberikan jalan keluar dari apapun yang kita hadapi. Sebagaimana pemazmur berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menjadi pertolongan kita. Tuhan yang selalu menjaga. Tuhan yang selalu menaungi kehidupan kita dari hari ke hari. Sehingga kita dapat jalani kehidupan ini bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan bersama dengan Tuhan. Dan inilah yang telah dilakukan oleh Yosafat. Yosafat pun hal yang sama yang dihadapi ketika dia menghadapi laskar yang besar, ketika dia menghadapi musuh yang besar datang menghadang Yosafat. Dikatakan Yosafat secara manusia menjadi takut, tetapi Yosafat mengambil satu sikap, satu tindakan yang tepat, yaitu dia pergi mencari Tuhan dan menyerukan kepada Yehuda dan Yerusalem untuk mencari Tuhan. Itu di dalam 2 Tawarik 20 di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Di sana dikatakan bahwa Yosafat ketika menghadapi laskar yang besar dia menjadi takut. Lalu di ayat yang ketiga Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yerusalem untuk mencari Tuhan. Mari, ketika engkau menghadapi masalah, persoalan kecil ataupun besar, jangan kita andalkan kekuatan kita, tetapi kita mau mencari Tuhan, kita mau andalkan Tuhan, kita percaya bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti nyatakan kuasa dan mujizatnya dan akan memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu masalah apa, persoalan apa yang engkau sedang alami dalam masalah keluarga, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah pendidikan anak-anak, tetapi semuanya apapun yang kita hadapi, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Kita percaya hanya Tuhan yang selalu dapat memberikan pertolongan, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Ketika kita datang kepadanya, kita berseru, maka Dia akan mendengar, Dia akan menjawab, dan Dia akan menolong kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, inilah menjadi renungan kita pada malam hari ini, bahwa Tuhan adalah pertolongan dalam menghadapi segala kesulitan dan masalah dalam hidup ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah satu-satunya menjadi pertolongan dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi persoalan dalam hidup ini, tidak ada jalan lain selain kami datang kepada Engkau. Ketika kami datang, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan bagi kami, berikan kekuatan. Pada saat ini kami berdoa bagi umat-Mu, apapun yang mereka hadapi Tuhan, kami berseru, kami manggil nama-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Biarlah kami boleh bersuka cita menjalani hari-hari kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa kami. Kami pohonkan doa kami syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.